warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Perpajakan dari Pendidikan Ekonomi angkatan 22 FKIP UNS semester 2. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi terkait pajak penjualan atas barang mewah dan peran khususnya terhadap perekonomian. Nah, sebelum memasuki atau membahas dari materi tersebut, terlebih dahulu kita samakan persepsi awal tentang apa itu konsep ekonomi perpajakan. Oke, untuk mempelajari konsep dasar perpajakan dan peranannya dalam perekonomian, diawali dengan mengetahui dan memahami bagaimana konsep dasar serta peranannya terhadap perekonomian bangsa. Nah, selanjutnya yang dapat kita mengklasifikasikan bagaimana pajak itu termasuk pajak pusat atau daerah, dan pada akhirnya kita dapat menganalisis peran khusus dari setiap jenis pajak di dalam perekonomian. Oke, kita akan mempelajari terkait konsep perpajakan dan peranannya dalam perekonomian. Nah, diawali dengan mengetahui dan memahami konsep serta peranannya bagi perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan pajak pusat atau daerah. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, kita akan mendalami peran dari setiap jenis pajak yang ada di perekonomian. Perpajakan adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil beberapa poin, yaitu yang pertama, kontribusi wajib yang dibayarkan untuk negara, yang kedua, berdasarkan undang-undang, dan yang ketiga, imbalannya tidak secara langsung. Pajak terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama ada pajak pusat dan pajak daerah. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan biasanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau bisa disebut dengan DJP. Dalam hal ini, pajak pusat dibagi ke dalam beberapa jenis pajak, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua ada pajak pertambahan nilai, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah, keempat ada bea materai, kelima cukai, dan yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, biasanya dikelola oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Dalam hal ini, pajak daerah terbagi ke dalam dua tahapan. Yang pertama, tahap pertama itu ada provinsi, yaitu jenis-jenisnya ada pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik kendaraan bermotor, pajak rokok, dan lain sebagainya. Di tahapan kedua, itu kabupaten atau kota, jenis-jenisnya ada pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas secara detail terkait pajak pusat, yaitu pajak penjualan atas barang mewah dan peranan pajak penjualan atas barang mewah dalam perekonomian. Undang-undang yang menjadi dasar pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan tentang pajak penjualan atas barang mewah, yang telah diperbarui yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah kepada produsen atau pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor usaha, kegiatan usahanya, ataupun pekerjaannya. Yang menjadi subjek pajak yaitu yang pertama, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang yang tergolong mewah. Yang kedua, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan impor barang yang tergolong mewah. Setelah itu,
ada objek pajak atau barang-barang yang dikenai oleh pajak PPNBM. Barang-barang tergolong mewah sebagai objek yang dikenai oleh PPNBM, yaitu yang pertama, ada barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, ada barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu seperti masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang terakhir, ada barang yang meningkatkan status sosial suatu masyarakat. Contoh dari barang mewah tersebut seperti kendaraan bermotor yang mewah, mobil mewah, rumah mewah, perhiasan mewah, dan barang-barang mewah lainnya. Selain objek pajak tadi, ada juga barang pengecualian dari objek pajak, yaitu yang pertama, barang yang merupakan hasil dari perkebunan, kehutanan, pertambangan, yang diambil secara langsung dari sumbernya. Yang kedua, yaitu barang perburuan. Yang ketiga, ada barang pertambangan. Dan yang terakhir, ada saham dan obligasi. Tarif PPNBM diatur dalam Undang-Undang Pasal 8 Nomor 42 Tahun 2009, yaitu ditetapkan sebesar 10% hingga 200%. Contohnya seperti alat rumah tangga itu akan ditetapkan tarif sebesar 10%, alat olahraga impor sebesar 20%, dan jet pribadi sebesar 50%. Setelah mengetahui tarifnya, tentu kita harus tahu bagaimana cara memperkirakan berapakah pajak barang mewah yang kita peroleh, yaitu dengan cara mengkalikan DPP atau dasar pengenaan pajak dengan tarif PPNBM yang kita miliki. Sebagai contoh, ada suatu perusahaan yang ingin membuat tempat fitness atau tempat gym, sehingga perusahaan tersebut akan mengimpor peralatan olahraga. Total invoice impor tersebut yaitu 2,5 miliar. Nah, dari hal itu, maka PPNBM yang dimiliki perusahaan tersebut adalah mula-mula kita harus mencari DPP-nya terlebih dahulu. DPP sendiri itu meliputi harga jual barang, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya tergantung dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, nilai impor dari peralatan olahraga adalah 2,5 miliar, sehingga DPP dikalikan tarif PPNBM-nya 2,5 miliar dikali 20%, sehingga hasilnya adalah 500 juta. Maka pajak PPNBM yang dikenakan terhadap perusahaan tersebut adalah 500 juta. Adanya PPNBM tentu bukan tanpa sebab. PPNBM diciptakan untuk memiliki peranan dalam perekonomian. Di antaranya yaitu terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Selain itu, PPNBM juga untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat terhadap barang kena pajak yang tergolong mewah, dan juga perlindungan terhadap produsen kecil, serta PPNBM juga dapat mengamankan penerimaan negara. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami atas materi pajak penjualan atas barang mewah dan peranannya terhadap perekonomian. Semoga dapat menjadi referensi wawasan dalam memahami konsep dasar perpajakan dan peranannya dalam perekonomian. Demikian video pembelajaran ini. Jika ada kritik, saran, dan penjelasan lain, silahkan dapat menuliskan di komen dan menu di bawah ini, karena kritik kalian akan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.